Hei. Ini berkisah tentang ada seorang pria penjaga mayat yang sangat beraninya bersetubuh dengan mayat seorang wanita. Jadi gimanakah kelanjutannya si pria itu? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Film ini dimulai dari sebuah ruangan pemakaman sepasang pengantin. Di sana ada seorang suster tua dan seorang pria penjaga mayat dari rumah sakit. Karena di film ini tidak ada namanya siapa si pria ini, jadi kita panggil saja namanya John. Diketahui mayat pengantin tersebut disimpan di rumah mereka sendiri. Kemudian John pun bertanya kepada suster tua itu, kenapa mayat pengantin ini tidak disuntik? Yang ternyata keluarga dari pengantin tersebut tidak mau. Lagian mayat mereka sudah tidak baik, kata suster itu. Mendengar hal itu, John pun penasaran dan ingin melihat kondisi mayat tersebut. Ketika si John itu mau membuka peti matinya, John dimarahi sama suster tua itu. Kemudian suster itu pun membawa John keliling dan memberitahu kepada John kamar Meg dan Jerry, nama dari mayat pengantin tersebut. Di sini suster itu mengatakan jangan pernah masuk ke kamar pengantin itu. Kemudian suster itu pun mengatakan seharusnya rumah ini menjadi rumah pengantin mereka. Namun naasnya terjadi sebuah kecelakaan seminggu yang lalu sebelum pernikahan mereka dimulai. Si John pun bertanya kecelakaan semacam apa. Namun si John malah dicuek sama suster itu. Kemudian suster tua itu menyuruh John untuk membuat sesajen yang sesuai dengan yang ada di menu. Dan setiap malam harus diberikan kepada mayat pengantin tersebut. Suster itu juga membawa John ke kamarnya. Lalu suster tua itu tanya sama John, "Kamu yakin tidak takut?" John menjawab kalau dia itu sudah terbiasa dengan mayat. Karena gajinya juga lebih tinggi dari penjaga mayat di rumah sakit. Oleh sebab itu, John pun mau menjaga mayat pengantin tersebut. Setelah selesai memberitahu kepada John tentang semua itu, suster itu pun pergi. Namun di sini ada yang janggal. Ketika suster itu pergi, John malah masuk ke kamar pengantin itu. Bukannya masuk ke kamar yang sudah disediakan oleh suster tua itu. John pun tidur di kamar pengantin itu. Dan tiba-tiba patung pengantin mini pun bunyi. Namun si John sudah tertidur pulas. Malam harinya John pun menyiapkan sesajian untuk mayat pengantin itu. Kemudian dia pun memberikan sesajian kepada kedua pengantin tersebut. Dan ketika John mau keluar, dia mendengar suara tokek yang ternyata peti mati pengantin wanita itu terbuka. Dan tokek itu pun masuk ke dalam peti mati itu. Kemudian John pun mencoba untuk mengeluarkan tokek itu. Lalu ketika John mau menangkap tokek itu, tiba-tiba, kaget dia. Yang ternyata dari peti mati pria itu yang warna hitam. Kemudian John pun menutup kembali peti matinya dan John pun pergi. Di kamar, John pun menemukan sebuah kamera dan kaset di lemari. Dia pun membukanya dan John pun melihat foto wanita yang diikat. Pada saat itu John pun melihat sebuah tali dan John pun mengikuti tali itu. Ketika sampai, ternyata tali dari wanita yang dijahit di dadanya.
yang ternyata hanya mimpi cuy. Setelah itu dia pun melihat sebuah video dari pasangan pengantin itu, dan di video itu terlihat jelas wanita itu dihajar habis-habisan sama si pria itu. John pun langsung masuk ke kamar peti mati. Kemudian si John pun melihat ada bekas di leher dan dada si wanita itu. Di sini John pun mengira bahwa si pria itu jahat sama wanita itu, atau pasangannya lah. Lalu John pun memisahkan mereka, dan dia pun membawa peti mati pria itu ke dalam ruangan yang ada Budanya. Semacam diawasi sama Buddha lah, keinginan John sih. Kemudian John pun mengikat peti mati itu dengan tali. Ketika selesai dia pun kembali ke kamar peti mati itu. Setelah itu John pun membawa mayat wanita itu keluar. Si John ini menjahit lukanya dan membuka semua pakaiannya. Dan si John pun menganggapnya sebagai pacarnya. Yang anehnya dia malah mantap-mantapin juga sama mayat itu. Aduh. Keesokan harinya John pun membuka musik dan mesra-mesra sama mayat si wanita itu. Mungkin si John ini sudah kelamaan jomblo cuy. Jadi mayat pun dianggap sebagai pacarnya. Gila sih ini. Malam harinya John pun melihat peti mati pria itu terbuka. Dan mayatnya pun sudah hilang. Dan tiba-tiba dari belakang lari oi. Ketika dia masuk ke kamar, mayat wanita itu juga hilang. Kemudian dia pun ditarik dan kakinya dicongkel sama wanita itu dengan patung mini pengantin yang sudah patah. Ketika keluar dia pun bertemu dengan mayat pria itu. Setelah kejadian itu, kedua pasangan itu pun memperlihatkan kematian mereka berdua kepada si John. Yang ternyata wanita itulah yang membunuh si pria itu. Sedangkan si wanita itu bunuh diri karena tidak punya pilihan lain. John pun ditarik sama si wanita itu. Dan tiba-tiba saat John sudah terbangun, tak taunya dia sudah di dalam peti mati. Dan film pun